Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas tentang mata kuliah perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Dan hari ini kita khusus membahas tentang perkembangan moral menurut Kohlberg. Oke. Jadi riwayat Kohlberg. Di sini Kohlberg itu memiliki nama panjang Lauren Kohlberg, lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1927 dan dibesarkan di Brooksmile, New York pada tahun 1948. Nah, Kohlberg masuk Universitas Chicago. Setahun kemudian dia mendapatkan gelar Bachelor dengan bidang yang diambil adalah psikologi dan tertarik dengan teorinya Piaget. Nah, teman-teman masih ingat ya teorinya Piaget itu tentang apa? Yaitu tentang perkembangan kognitif atau perkembangan berpikir anak. Nah, pada tahun 1958, Kohlberg lulus S3 dengan disertasi The Development of Mode of Thinking and Choice in the Year 10 to 16. Nah, disertasi ini merupakan landasan teori perkembangan moral. Nah, nanti ada juga riwayat dari kenapa si Kohlberg itu akhirnya menjadi pencetus teori perkembangan moral juga. Nah, teori perkembangan moral Kohlberg terinspirasi oleh hasil kerja psikologi Swiss, yaitu Jean Piaget, ya, seorang tokoh perkembangan kognitif, ya. Nah, lebih tepatnya itu tentang perkembangan moral kognitif. Selain Piaget, pemikiran-pemikiran Kohlberg juga melalui tahap-tahap yang syarat dipengaruhi oleh John Dewey, Baldwin, dan Emil Durkheim. Kalau John Dewey itu juga dia pencetus teori moral juga. Kemudian yang Emil Durkheim itu beliau juga menceritakan tentang moral dan dia juga masuk dalam bidang sosiologi kalau nggak salah. Nah, setelah itu kita masuk masih ke Lauren Kohlberg, ya, melalui pendekatan kognitif seperti halnya yang dilakukan oleh Piaget. Jadi Lauren Kohlberg memilih mempelajari alasan-alasan yang mendasari respon-respon moral. Jadi lebih kepada pemikiran ini. Dengan kata lain, Kohlberg memilih mendalami struktur proses berpikir yang terlibat dalam penalaran moral. Jadi dia terinspirasi dari Jean Piaget. Yang pertama, Jean Piaget itu kan pemikirannya tentang kognitif, tentang pemikiran. Kemudian dia fokus, Kohlberg ini lebih kepada bagaimana sih mendalami struktur atau tingkatan proses berpikir yang terlibat dalam penalaran moral. Nah, dalam melakukan studinya, Kohlberg melancang serangkaian cerita imajinatif, ya. Jadi sebelum dia mencetuskan teori perkembangan moral, dia melakukan sebuah studi atau penelitian yang nantinya menjadi sebuah teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, di sini dia melakukan studi, dia merancang serangkaian cerita-cerita imajinatif, ya, yang nantinya di sana itu ada dilema-dilema moral. Jadi maksudnya adalah permasalahan-permasalahan moral. Bagaimana dari cerita imajinatif itu kemudian seseorang atau anak itu akan berpikir tentang moral-moral dalam cerita itu, seperti itu. Nah, dari analisis tersebut, ya, kemudian si Kohlberg itu menemukan bahwa ternyata ada 6 level perkembangan penalaran moral manusia. Nah, ke-6 level perkembangan penalaran moral tersebut dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, ya, sehingga masing-masing berarti memiliki 2 tahapan. Benar, ya? 2 tahapan. Nah, di sini ada tingkatan penalaran moral menurut Kohlberg. Yang pertama, level 1 itu tentang penalaran moral prakonvensional yang terdiri dari 2, yaitu meliputi tahap orientasi hukuman dan kepatuhan serta tahap
orientasi individualisme dan orientasi instrumental. Pada level kedua itu membahas tentang moral konvensional, ya. Di situ meliputi tahap orientasi konformitas interpersonal serta tahap orientasi hukuman dan aturan. Nah, setelah itu di level tertinggi atau level 3 yaitu moral pasca konvensional, meliputi tahap orientasi kontrak sosial dan tahap orientasi etis universal. Kita akan membahas yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, karena sebenarnya perkembangan moral menurut Kohlberg itu sangat panjang pembahasannya dan itu sampai usia dewasa. Tetapi karena kita sedang mengkaji tentang pendidikan anak usia dini, maka perkembangan penalaran moral menurut Kohlberg itu hanya satu level saja. Nah, di sini perkembangan moral Kohlberg memiliki sifat atau karakteristik khusus, ya, yang diantaranya itu perkembangan setiap tahap-tahap selalu berlangsung dengan cara yang sama, dalam arti si anak dari tahap pertama berlanjut ke tahap kedua. Jadi setiap anak itu pasti melalui tahapan yang sama, ya, tidak mungkin dia langsung ke tahap ketiga, tidak, tapi dia harus melalui di level yang pertama itu sendiri, kemudian level yang paling akhir atau level ketiga. Yang pertama kan itu tadi prakonvensional, kemudian konvensional dan pasca konvensional. Tidak mungkin dia akan melewati salah satunya. Yang kedua, bahwa orang atau anak hanya dapat mengerti penalaran moral satu tahap di atas tahap di mana ia berada. Jadi anak-anak itu tidak langsung mengerti sampai ke tahap selanjutnya, tidak. Tetapi di sini anak itu akan mengerti tentang penalaran moral itu di tahap yang ia berada saat itu, entah itu di pasca, entah itu di prakonvensional atau tahap konvensional, dan dia hanya bisa mengerti penalaran moral satu tahap di atas tahap di mana ia berada. Jadi semisal dia berada pada tahap di level prakonvensional, kan itu ada 2 tahap, di mana ada tahap kepatuhan, ya, kemudian yang kedua itu ada tahap yang satunya. Jadi dia hanya bisa mengetahui pada tahap yang prakonvensional di tahap yang kedua itu, yang tujuan instrumental itu. Dia tidak bisa untuk melihat pada tahap konvensional atau pasca konvensional, bahkan tahapan yang ada dalam konvensional atau pasca konvensional, dan itu berlaku untuk semua orang atau anak. Kemudian Kohlberg juga mengatakan bahwa orang secara kognitif memiliki ketertarikan pada cara berpikir satu tahap di atas tahapnya sendiri. Ya, itu memang benar. Jadi ketika anak kita kan berada pada masa yang sekarang ini, ya, semisal berada pada masa konvensional, pasca prakonvensional pada tahap kepatuhan. Tetapi biasanya memang kita memikirkan di tahap di atas kita. Itu wajar sih, bahkan dalam berbagai hal, dan di sini khususnya pada penalaran moral seperti itu. Kemudian di sini penalaran moral anak usia dini. Jadi kita sesuai yang saya katakan tadi, karena tahap penalaran moral menurut Kohlberg itu ada 3 level, dan ternyata 3 level itu anak usia dini itu berada di masa prakonvensional. Nah, untuk tahap konvensional itu adalah usia 9 tahun. Jadi tahap sudah habis di usia dininya. Nah, kemudian di pasca konvensional itu adalah usia dewasa. Jadi di sini fokus kita tentang prakonvensional. Nah, apa sih itu prakonvensional? Nah, di sini, ya, pada level yang paling dasar ini untuk anak usia dini, ya, penalaran moral prakonvensional. Di sini anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral, ya. Pengalihan atau penalaran moral anak dikendalikan oleh faktor eksternal. Jadi anak memang belum tahu tentang penalaran moral, tentang sesuatu yang dianggap itu baik itu seperti apa, buruk itu seperti apa, seperti itu, ya, dalam dirinya loh. Tetapi penalaran moralnya itu dikendalikan oleh faktor eksternal. Nah, di sini yang sudah kita bicarakan
bicarakan juga ya, yang sering kita diskusikan itu tentang ganjaran dan hukuman yang bersifat fisik. Jadi anak kan kalau secara kognitif dia berada di masa operasional konkret ya, dimana anak memang belajar dari sesuatu yang tampak, yang bisa ia rasakan, seperti itu. Jadi kalau moral itu kan memang sesuatu yang kadang abstrak juga, seperti itu kan. Nah di sini dia akan memahaminya dengan cara adanya ganjaran atau hukuman yang bersifat fisik itu sendiri. Nah, pertimbangan moral anak usia dini ini didasarkan pada akibat-akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Fisik bisa terlihat ya, dan dia bisa merasakannya. Kalau di sini bisa terlihat dari hukuman. Kalau dia berbuat sesuatu yang buruk, dia akan mendapatkan hukuman. Nah, kalau dia melakukan sesuatu yang dianggap benar atau baik, nah maka akan menghasilkan sesuatu secara fisik yang menyenangkan atau menguntungkan dirinya, seperti itu ya. Jadi dua itu tadi, dia penilaian moralnya itu bersifat eksternal, fisik ya, bahwa anak usia dini ini didasarkan pada akibat-akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Sesuatu itu dianggap benar jika menyenangkan, menguntungkan untuknya, tapi sesuatu dianggap salah jika dia akan berakibat merugikan terhadap dirinya, seperti itu. Selanjutnya, nah level pra-konvensional tadi itu dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama itu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, itu punishment dan obedient orientation. Kemudian yang kedua itu tahap individualisme dan orientasi tujuan instrumental, individualism and instrumental purpose. Nah, di sini pendekatan orientasi hukuman dan kepatuhan. Nah, Kohlberg ya melihat tahap ini didominasi oleh penalaran moral yang semata-mata mengacu pada kepatuhan atau hukuman oleh figur-figur yang berkuasa. Ya, jadi orang yang maksudnya memegang kendali itu, ya bisa dikatakan juga orang dewasa atau orang yang berkuasa atau dia berada pada suatu keadaan itu dan dia menonjol, seperti itu ya. Nah, suatu tindakan bisa bernilai benar atau salah itu tergantung dari akibat hukuman yang berkaitan dengan tersebut. Nah, seseorang anak akan mengatakan bahwa bermain di kelas itu tidak baik, seperti itu ya. Nah, ini didasarkan pada karena ibu guru melarangnya dan akan marah kalau melakukannya. Nah, itu kan memang sesuatu yang bisa anak lihat ya, bisa anak rasakan. Nah, ini adalah penalaran moral anak usia dini yang berupa hukuman atau ganjaran. Nah, begitu juga seorang dokter bisa dianggap jahat oleh seorang anak jika dokter itu dipersepsi sebagai orang yang suka menyakiti. Karena apa? Dia merasakan sakit ketika disuntik, maka dia akan mengatakan bahwa dokter itu jahat, seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian kita juga sering menemukan ya kasus anak yang mampu mencegah teman sebayanya biasanya. Jadi ketika bermain ya biasanya itu menegur, seperti itu ya, untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh guru atau orang yang lebih tua darinya, dengan penekanan nanti akan dilaporkan oleh kepada orang tersebut. Nah, contoh lain, terkadang anak usia prasekolah sangat benci bila berurusan dengan dokter ketika dia sakit. Benar nggak sih? Nah, itu memang dialami oleh anak-anak. Apabila hal itu dialaminya, dengan serta-merta anak pun mengungkapkan kata-kata seperti dokter jahat, dokter nakal, dan sebagainya. Itu adalah ungkapan polos yang mencerminkan perkembangan moral yang dialaminya. Seperti itu. Jadi bisa kita pahami ya perkembangan moralnya. Dia berasal dari hukuman dan sesuatu yang menyenangkan. Yang pertama itu memang tadi sudah dijelaskan bahwa kasus anak yang melarang teman sebayanya untuk melakukan sesuatu karena apa, nanti akan dilaporkan kepada orang tersebut, seperti itu, dan mereka juga beranggapan nanti ketika dilaporkan akan ditegur dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang menurut mereka tidak bagus. Karena apa? Ada hukuman.
Kemudian sesuatu yang bisa dia rasakan dan itu merugikan seperti itu ya, itu adalah persepsi tentang dokter ketika menyuntik itu kan membuat dia sakit, bahkan anak itu menangis, maka dia bisa mengatakan kalau dokter itu adalah nakal, dokter itu tidak baik. Nah, di sini yang level yang tahap kedua yaitu ada orientasi individualisme dan orientasi tujuan instrumental. Nah, pada tahap ini acuan moral masih pada peristiwa-peristiwa eksternal fisik ya. Ya, condong seperti tadi sebenarnya. Akan tetapi pada tahap ini suatu tindakan bernilai benar bila berkaitan dengan kejadian eksternal yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan dirinya atau kebutuhan seseorang yang sangat dekat dengan sangat dekat hubungannya. Nah, jadi meskipun mencuri itu dianggap salah karena bersosialisasi dengan hukuman, penalaran pada tahap ini mengarah pada penilaian bahwa mencuri itu bisa benar bila dilakukan saat ia sangat lapar. Ya, jadi mereka menganggap bahwa sebenarnya mencuri itu kan tidak bagus ya, tetapi ketika sesuatu itu dianggap mendesak seperti itu oleh anak, itu nggak apa-apa. Karena apa? Saya lapar, saya butuh itu. Jadi anak berpikir seperti itu. Jadi ketika kemarin ada yang tanya kalau anak itu tiba-tiba mencuri kayak gitu, padahal di situ ada orang, kita tidak boleh menjudge kalau anak itu tidak baik, enggak. Jangan-jangan anak itu memang melakukan itu karena dia sangat lapar, dia butuh itu, dan tidak terlintas di dalam pikiran anak kalau itu adalah sesuatu yang jahat. Karena apa? Memang penalaran moral anak itu sampai di situ saja, dia tidak mengerti tentang sesuatu yang buruk dan sesuatu yang benar, seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian perkembangan penalaran moral pada tahap kedua ini secara lambat laun mengarah pada suatu peralihan perspektif. Nah, pada akhirnya ini akan membentuk sebuah perspektif dalam diri anak ya, bahwa perspektif yang melibatkan orang lain. Ya, seperti itu. Berdasarkan hal di atas ya, karena ini perkembangan penalaran moral menurut Kohlberg ini berdasarkan pada perkembangan. Jadi kita refleksi terhadap perkembangan anak ya. Jadi riset selama 75 tahun terakhir bahwa ini menunjukkan, maksudnya tentang bagaimana sih si Kohlberg akhirnya memberikan pendapat tentang teori moral ini melalui penelusuran perkembangan anak usia dini ya. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa riset yang dilakukan selama 75 tahun terakhir tentang perkembangan anak telah memberikan berbagai informasi mengenai masa kanak-kanak, yaitu salah satunya tahap perkembangan manusia yang memiliki karakteristik tersendiri. Ya memang, jadi anak kita adalah spesial, dia mempunyai karakteristik yang berbeda dan tidak akan pernah terulang lagi. Nah, jadi pengetahuan tentang perkembangan anak selama riset itu 75 tahun itu ya, yang akhirnya diaplikasikan dalam pendidikan anak usia dini dengan kemudian masuk dalam kurikulum anak usia dini, bahwa kurikulum yang dibentuk itu harus sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan cara anak belajar. Bagaimana cara anak belajar? Yaitu dengan bermain, sambil bermain. Perkembangan anak yang memang berbeda-beda, seperti itu. Nah, pendidikan yang berorientasi pada perkembangan anak ini memungkinkan fasilitator untuk merencanakan berbagai pengalaman yang dapat menumbuhkan minat anak. Iya, karena kita sudah tahu ya kebutuhan dan cara belajarnya, kan akhirnya kita bisa mengarahkan anak pada pembelajaran yang sesuai dengan minatnya. Kemudian juga keingintahuan anak itu bisa terangsang. Dan karena kita tahu ya kondisi anak, kita juga bisa melibatkan anak secara emosional ataupun intelektual, membuka daya imajinasi mereka dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik dalam bermain atau yang lainnya. Nah, cara ini juga akan memperkaya konsep-konsep anak melalui pengalaman sensori atau persepsi. Caranya adalah melibatkan anak dalam kegiatan melihat, mendengar, meraba, memanipulasi. Jadi memang semua kegiatan anak kan harus melibatkan ini ya, melihat, mendengar, meraba, seperti itu ya. Dengan demikian anak usia dini akan memperoleh sejumlah gagasan
makna dan berbagai penemuan oleh dirinya sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman yang secara tidak langsung itu adalah memberikan pengetahuan baru pada anak. Oke, demikian ya sedikit yang kita bahas tentang teori